Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga sepak bola kunci biru, yaitu chapter yang ke-227. Di mana semua isi pembahasan kita kali ini bersumber langsung dari beberapa bocoran panel manga versi majalahnya, yang kebetulan sudah banyak sekali beredar di internet sejak beberapa jam yang lalu. Jadi, perihal kebenaran dan juga keakuratannya sudah pasti dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua isi pembahasan singkatnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Manga Kunci Biru chapter yang ke-227 berjudul Scale to the Future. Atau jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka artinya adalah berkembang menuju ke masa depan yang lebih cerah, atau bisa juga timbangan menuju ke masa depan yang lebih luas lagi. Judul tersebut sebenarnya adalah sebuah kata kiasan yang nantinya akan menggambarkan keadaan mengenai perubahan gaya permainan dari para karakter pentingnya. Baik itu dari pihak tim Uber ataupun dari pihak tim Bayern Munchen. Singkat cerita, pada halaman yang pertama ini kita pun kembali diperlihatkan sebuah potongan panel manga singkat yang ada pada chapter sebelumnya. Di mana pada momen itu, Baro pun dengan lantang seketika langsung berkata seperti ini kepada Marco Snuffy. Dengar, karena aku terus mengikuti semua perintahmu dan juga menuruti semua aturan bermain dari dirimu, maka aku pun berhasil dihentikan oleh Sagiyoichi sebanyak 4 kali berturut-turut. Oleh karena itu, mulai saat ini aku pun akan memutuskan untuk keluar dari gaya permainan membosankan yang dimiliki oleh tim Uber. Dan juga mulai saat ini, aku pun akan bermain sepak bola serta mencetak gol menuju ke gawang lawan menggunakan caraku sendiri. Mendengar semua ucapan dari Baro itu, Snuffy pun awalnya nampak sangat terkejut. Karena dirinya sama sekali tidak menyangka bahwa bagi Baro menang saja tidak cukup. Serta bagi Baro memiliki gaji yang paling besar di antara para pemain lainnya bukanlah tujuan utamanya. Mengingat ada sebuah hal lain lagi yang saat ini membuat Baro merasa sangat frustasi. Yaitu Baro tidak ingin kalah dari Sagiyoichi. Dan Baro pun ingin membuktikan kekuatannya di hadapan Sagiyoichi dengan cara mengalahkan Isagi menggunakan semua kemampuan yang saat ini dia miliki. Itulah yang membuat kepribadian dari Baro seketika langsung berubah. Sampai pada akhirnya Baro pun langsung meninggalkan formasi yang sudah ditentukan oleh Marco Snuffy, lalu segera berlari dengan cepat menuju ke arah yang berlawanan. Nah, menyadari semua perubahan sikap dari Baro itu, Snuffy pun seketika langsung teringat dengan semua kenangan masa lalunya bersama dengan sahabatnya yang sekarang sudah meninggal akibat bunuh diri. Di mana pada halaman ini terlihat kemunculan dari Snuffy dan juga Mick ketika mereka berdua sedang menjalani sebuah liburan musim panas. Sederhananya, sifat tidak mau kalah dan juga sifat tidak mau diatur yang dimiliki oleh King Baro sangatlah mirip sekali dengan sifat dari sahabatnya. Karena secara garis besar, Mick pun memiliki sebuah mimpi yang sama dengan King Baro. Yaitu, Mick ingin menguasai seluruh dunia sepak bola profesional dengan menggunakan gaya permainannya sendiri. Scene pun kini berpindah. Setelah beberapa saat berlalu, dan setelah mengingat semua kenangan masa lalunya itu, kini pertandingan di antara mereka pun akhirnya kembali dilanjutkan lagi. Di mana pada halaman berikutnya, Baro yang sudah berada pada posisi yang kosong, akhirnya langsung mencoba menerobos lini pertahanan dari tim Bayern Munchen melalui garis tengah lapangan. Melihat semua itu di depan matanya, Ness pun segera berlari menuju ke arah Baro sambil melancarkan sebuah teknik sliding tackle-nya. Dengan sebuah tujuan sederhana, yaitu untuk dapat menjatuhkan Baro sekaligus merebut bola itu dari kakinya. Tapi sayangnya, kemampuan individu yang saat ini dimiliki oleh Baro ternyata jauh lebih hebat daripada kemampuan seorang Alexis Ness. Mengingat pada satu momen yang sama ini, Baro pun dengan cepat langsung mengeluarkan teknik rainbow flick-nya dengan cara mengangkat bola itu melewati kepala Baro sambil terus berlari untuk menghindari tackle yang dilakukan oleh Ness. Akibatnya, Ness pun berhasil dilewati dengan sangat mudah dan Baro pun kembali berada pada posisi yang bebas lagi. Nah, di momen inilah giliran dua orang pemain depan dari tim Bastard Munchen yang langsung bergerak dengan cepat untuk menutup jalur berlari dari Baro tepat ketika Baro baru saja melewati Alexis Ness, yaitu Rensuke Kunigami dan juga Benedict Grimm. Tapi sayangnya kali ini mereka berdua lah yang harus kembali dibuat kecewa. Karena meskipun kondisi fisik dari Kunigami dan juga Grimm sangatlah kuat, tapi kenyataannya Baro pun berhasil menahan mereka berdua dan dia pun berhasil mempertahankan bola itu supaya tidak bisa direbut. Tidak hanya sampai di situ, karena di saat yang bersamaan ini
Baru pun mampu menciptakan sebuah celah di antara Kunigami dan juga Grim. Hingga tanpa pikir panjang, dia pun langsung mengoper bola yang ada di kakinya menuju ke arah Oliver Aiku. Dan baru pun langsung berlari dengan cepat menuju ke area kotak penalti. Disinilah momen menariknya. Karena tepat setelah baru mengacaukan permainan dari tim Uber, maka para pemain lain dari tim mereka pun seketika langsung terlihat marah dan berteriak menuju ke arah Baru. "Woi Baru, apa yang kau lakukan? Kenapa kau malah mengabaikan semua perintah dari Snuffy?" Mendengar perkataan dari Drogo itu, Baru pun dengan cepat seketika langsung meresponnya. "Diamlah, kalian semua hanyalah sekumpulan orang bodoh yang sudah memutuskan untuk berhenti menggunakan otak kalian dan hanya menuruti perintah dari Snuffy saja. Lagi pula, sejak awal aku bergabung dengan tim Uber, aku pun sudah lama mengincar untuk bisa menghancurkan tim ini. Karena faktanya, kemampuan analisa dari Snuffy hanyalah sebuah sampah di hadapan Isagyoichi. Dan juga Predator Eye yang diajarkan oleh Snuffy kepadaku sama sekali tidak berguna." Menyaksikan respon tersebut dari Baru, Snuffy pun akhirnya langsung menjawab, "Woi bocah, apa kau berniat untuk melawanku? Karena jika memang benar begitu, maka lakukanlah apapun semaumu dan gunakanlah kemampuanmu itu untuk bisa menghancurkan desain dari tim Uber yang sudah aku ciptakan." Atau sederhananya, pada momen ini Snuffy pun justru malah menantang Baru dan malah membiarkan Baru untuk bertindak semaunya. Mengingat Snuffy sendiri sangat percaya kepada Baru bahwa sepak bola yang akan dimainkan oleh Baru adalah sebuah sepak bola yang sudah lama dia lupakan ketika dulu dirinya bermain bersama dengan sahabatnya. Itulah yang membuat Snuffy menjadi tidak marah kepada Baru dan malah membiarkan Baru untuk dapat bertindak sesuka hatinya. Sementara itu, hal yang sama pun terjadi juga dari sudut pandang Oliver Aiku, Nikoiki, dan juga Don Lorenzo. Di mana pada panel berikutnya, Aiku pun awalnya nampak terlihat sangat terkejut sampai dia pun langsung bertanya kepada Baru. "Hah? Aneh sekali. Kenapa kau malah mengoper bola ini kepadaku? Karena Baru yang aku ingat biasanya hanya akan bermain sendirian." Mendengar ucapan itu dari Aiku, Baru pun langsung meresponnya. "Ikuti aku dan jadilah tangan serta kakiku. Karena hanya itu saja yang saat ini bisa kalian lakukan." Menyaksikan respon itu dari Baru, Aiku pun langsung tersenyum sambil berkata seperti ini. "Haha, baiklah. Jika itu yang kau inginkan, maka aku pun akan mengikuti semua perintah dari dirimu. Dan mulai sekarang, ayo kita bangun ulang pola serangan super cepat yang berpusat pada gaya permainan barumu." Begitu pula dengan Nikoiki dan juga Don Lorenzo. Di mana pada halaman yang sama tersebut, mereka berdua pun juga ikut setuju serta memutuskan untuk menurut kepada Baru dan mendukung semua permainan dari Baru supaya dirinya bisa mencetak gol. Scene pun kini kembali berpindah. Setelah semua momen dialog singkat di atas, kini kita pun kembali diperlihatkan proses serangan balik super cepat yang dilakukan oleh para pemain dari tim Uber. Di mana pada panel ini, bola pun seketika langsung dioper dengan cepat dari kaki ke kaki. Mulai dari Oliver Aiku, Don Lorenzo, sampai dengan Nikoiki. Sebelum pada akhirnya Niko pun tanpa pikir panjang, langsung memberikan satu buah umpan jauhnya menuju ke depan area kotak penalti. Mengingat pada lokasi itu, Baru pun sudah berada pada posisi yang bebas dan siap untuk langsung menembakkan bola itu menuju ke arah gawang Gagamaru. Nah, di momen inilah Baru pun kembali melakukan sebuah monolog singkat dengan berkata seperti ini di dalam hatinya. "Aku telah dibuat menderita dan juga dibuat merasa tidak berdaya akibat kekalahanku dari Isagyoichi. Tapi justru hal itulah yang membuatku bisa berubah menjadi jauh lebih kuat. Namun ketika aku berada di dalam tim Uber, aku pun sempat terlena. Karena gaya permainan dari para pemain tim Uber sangatlah dimanjakan sekali oleh Marco Snuffy. Mengingat di dalam tim ini, Snuffy lah satu-satunya orang yang terus menggunakan otaknya untuk dapat berpikir. Dan Snuffy jugalah orang yang berani menjanjikan sebuah kemenangan kepada para pemainnya. Bahkan kalaupun tim Uber sampai kalah, maka Snuffy lah orang yang akan menanggung rasa bersalahnya, bukan para pemainnya. Itulah yang membuatku menjadi tidak bisa berkembang. Karena sejatinya, aku pun akan lebih puas jika bisa menang melawan Isagyoichi dengan menggunakan kemampuanku sendiri, bukan melalui perintah yang membosankan." Sementara itu dari sudut pandang yang lain, Isagi pun dengan cepat seketika langsung berlari untuk merespon pergerakan dari Baru tersebut. Hingga pada panel berikutnya, sebuah hal yang sangat mengejutkan malah terjadi di hadapan kita semua. Di mana pada halaman ini, ternyata untuk yang kesekian kalinya, Isagi dan juga Michael Kaiser memiliki pola pikir yang serupa.
Mengingat mereka berdua sekarang sudah tiba tepat di hadapan King Baru. Serta Isagi dan juga Michael Kaiser saat ini sama-sama berniat untuk dapat menghentikan Baru dan juga merebut bola itu dari Baru. Wow, menarik banget ya. Siapa sangka jika pada akhirnya Isagi dan juga Kaiser kembali dipaksa untuk bekerja sama. Walaupun pada dasarnya tidak ada satupun dari mereka yang berniat untuk melakukan hal itu. Tidak hanya sampai di situ, karena pada halaman terakhir ini, Isagi pun dengan cepat seketika langsung berteriak menuju ke arah Baru. Hah, sialan! Saat ini Baru sudah benar-benar gila. Karena apa yang dilakukan oleh Baru adalah apa yang saat ini ingin aku lakukan di dalam tim Bayern Munchen. Di mana Baru sudah lebih dulu berhasil menelan habis semua kemampuan dan juga ego dari anggota timnya yang lain supaya mau bermain dengan mengikuti caranya sendiri. Oleh karena itu, aku tidak akan membiarkan Baru menang dan aku tidak akan membiarkan Baru menembak. Karena di momen ini, akulah yang akan menghentikan dirinya. Bahkan pada dialog terakhir ini, Baru dan juga Isagi pun nampak berteriak kepada satu sama lain. Woi Donkey, akhirnya kau datang juga. Lalu di momen yang sama itu, Isagi pun dengan cepat langsung membalasnya. Aku akan menghancurkanmu, King. Itulah semua poin bocoran singkat dari manga sepak bola Kuchibiru chapter yang ke-227. Tentu saja untuk bisa tahu mengenai semua pembahasan lebih detailnya, maka nantikan terus ya update berikutnya di channel ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.